Dalam 3 hari, kondisi Ash semakin memburuk. Tekanan yang terus berdatangan membuatnya kesulitan tidur dan mengigau beberapa saat. Ia tak bisa mengendalikan emosinya, sehingga harus memakai 3 kamar yang berbeda dalam 1 hari. Hari ini Avanas datang menerobos, karena ia tak diizinkan masuk. Avanas menatap Ash yang terlihat sangat marah di atas ranjang. "Kondisimu sangat menyedihkan, Tuan Victor," ujar Avanas. "Diam kau, bach asteris ngan sialan. Tidak tahu diri, ya? Aku tidak suka berlama-lama di sini, jadi aku akan mempersingkatnya. Seperti yang kukatakan, jika kau tidak bisa membawa bach asteris ngan itu dalam 3 hari, aku akan menuntut ganti rugi padamu. Kuharap kau segera mengganti seluruh kerugianku, Tuan Victor." Setelah mengatakan itu, Avanas langsung pergi dan Ash kembali menghancurkan kamar. Kini Ash berada di kamar lain, duduk di sofa dengan sebotol alkohol di tangannya. Theo masih setia berdiri di sebelah Ash, walau wajahnya babak belur karena jadi pelampiasan. "Di mana Brian?" tanya Ash. "Tuan muda sedang mengurus beberapa tempat yang diserang," ujar Theo. "Orang-orang tak tahu diri itu mulai menyerang saat aku melemah. Lihat saja nanti, saat aku kembali bangkit, aku akan meratakan mereka semua." Ash meneguk alkohol langsung dari botolnya. "Tuan, ada seseorang yang datang." Theo dapat kabar dari earpiece yang ia pakai. "Siapa?" "Dimitri Fedor." "Kenapa dia kemari? Untuk menyerangku?" Ash langsung gugup. "Tidak. Dia bilang ingin bicara penting dengan Anda," balas Theo. "Suruh dia pergi." "Maafkan saya, Tuan. Tapi, saya pikir lebih baik untuk menemuinya. Melihat bagaimana dia datang langsung, ini pasti hal yang penting," ujar Theo. Ash memikirkannya cukup lama, sebelum setuju dengan perkataan Theo. Setelah bersiap, Ash menemui Dimitri yang telah menunggu di sebuah ruangan. Seperti rumor dan fotonya, Dimitri terlihat sangat kuat hanya dengan dilihat. "Dibandingkan dia, aku terlihat sangat kecil," pikir Ash. "Maaf mengganggumu, Tuan Victor," ujar Dimitri. "Aku tidak suka berbasa-basi." Ash duduk di sebelah Dimitri. "Kalau begitu, aku juga tak akan berbasa-basi. Kau sudah mengalami banyak hal, jadi ini saatnya bagimu mengetahui kenyataan," ujar Dimitri. "Kenyataan? Kau ingat saat Shirley mengalahkanku?" tanya Dimitri. "Tentu saja, ini menjadi berita hangat untuk waktu yang lama," balas Ash. "Shirley dibantu oleh seseorang. Bisakah kau menebak, siapa orang dengan kekuatan besar yang sanggup membantu Shirley mengalahkanku?" tanya Dimitri. "Cecilia Freya." Ash terkejut. "Kau terlalu jauh menebak, Tuan Victor. Orang itu ada di dekatmu, bahkan kau telah menyebutnya sebagai putra sejak dia lahir," ujar Dimitri. "Tidak mungkin. Brian?" Ash sangat terkejut. "Kau mencoba mengatakan kepadaku kalau Brian dan Juan bekerja sama? Kau pikir aku akan mempercayaimu? Brian sangat membenci Juan lebih dari siapapun, dia tidak akan bekerja sama dengan Juan demi alasan apapun," ujar Ash. "Sudah kuduga kau tidak akan percaya." Dimitri menyerahkan beberapa lembar foto pada Ash. Di sana terlihat Juan dan Brian yang sangat akur. Mereka bermain golf bersama, memancing, bahkan merayakan ulang tahun. Brian terlihat tersenyum ceria, sementara Juan hanya tersenyum di beberapa foto. "Apa ini cukup untuk membuktikannya?" "Kuharap cukup, karena sangat sulit bagiku menembus keamanan Shirley. Aku sampai menyewa hacker ternama untuk mencari beberapa lembar foto," ujar Dimitri. "Ini." Ash tak ingin mempercayainya, namun ia bukan orang bodoh. Hanya melihat itu saja, ia langsung tahu mereka berdua benar-benar bekerja sama dan akrab. Mereka tidak pernah bertengkar.
Sejak mereka masih kecil, mereka telah menjalin hubungan baik. Hubungan buruk yang terlihat di matamu hanya akting, mereka membodohimu. Hari itu Juan Shirley menemui dan mengancamku agar tidak mengatakannya padamu. Tapi aku tidak bisa diam saja setelah aset terbesarku direbut begitu saja. Ini adalah perang, jadi aku memilih untuk maju daripada bersembunyi, ujar Dimitri. Brian. Ash sangat marah. Hatinya terasa begitu sakit saat mengetahui kenyataan ini. Bach asteris ngan itu, padahal aku memberinya banyak kepercayaan karena dia adalah putraku. Berani sekali dia mengkhianatiku. Ash geram. Putramu? Puff. Dimitri tertawa. Kenapa tertawa? Tuan Victor, apa kau tahu kenapa Charlotte hamil anak orang lain? Tanya Dimitri. Karena aku sudah terlalu tua. Salah. Jawaban yang benar, karena kau mandul, balas Dimitri. Apa? Ash kembali terkejut. Bukan hanya Ash, Theo yang berdiri di belakang Ash juga ikut terkejut. Kau tidak tahu ini, kan? Hanya ada sedikit orang yang mengetahuinya, termasuk seluruh mantan anggota Shirley. Kau telah mandul sejak awal, dengan kata lain, Brian bukanlah putramu. Dia adalah putra dari saudaramu, dia bersaudara dengan Juan Shirley, ujar Dimitri. Kau. Ash semakin bergetar. Brian tahu hal ini, makanya dia lebih mudah mengkhianatimu, karena kau bukan ayah kandungnya. Oh ya, apakah kau tahu? Kalau memasukkan Avanas ke dalam kerjasama dengan Victor adalah bagian dari rencana Brian? Dimitri tersenyum. Ash semakin merasakan tekanan dan pukulan kuat saat mendengar perkataan Dimitri. Pria itu terus bicara, mengatakan semua rahasia Brian kepadanya, tentang pengkhianatan dan kebohongan Brian. Bagaimana Brian mengatur kegagalannya dan tertawa di belakang saat menunjukkan air mata di depan. Brian bahkan telah mempersiapkan rencana pemberontakan untuk menghabisimu. Oh, Ash Victor yang malang. Dimitri tertawa kecil. Kenapa kau mengatakan semua ini kepadaku? Tanya Ash. Sudah kubilang, kan, aku mau berperang. Dengan kata lain, aku ingin bekerja sama denganmu untuk menghancurkan orang-orang yang tertawa di belakangmu, ujar Dimitri. Kenapa kau menawarkan kerjasama? Kau pasti meminta bayaran, kan? Ash menatap Dimitri dengan tajam. Tentu saja, tapi bukan uang. Aku hanya ingin kau menyerahkan Brian padaku. Bach asteris ngan itu telah membu asteris nu Erik, bawahan terbaikku. Aku harus memberinya pelajaran terbaik, sampai dia ingin mati, ujar Dimitri. Ash merasa bimbang. Setelah tahu semua kebohongan yang dilakukan Brian, dia ingin menghabisi Brian dengan tangannya sendiri. Menyerahkan Brian, sama saja melepaskan keinginan terbesarnya saat ini. Jika kau tidak mau, maka aku tidak bisa membantumu. Kau tetap akan hancur dan tidak dapat apa-apa, ujar Dimitri. Aku akan melakukannya. Ash tahu, ini jauh lebih baik daripada hancur. Setidaknya, ia bisa melihat mereka sengsara. Tapi biarkan aku menghabisi Juan Shirley, ujar Ash. Tidak masalah, Tuan Victor. Senang bisa bekerja sama denganmu. Dimitri menyalami tangan Ash dengan senyuman licik di wajahnya. Di sisi lain Richard membawa Harry dan Ruby keluar dari mansion menggunakan sebuah mobil. Mereka berdua berhasil membujuk sang ayah untuk keluar jalan-jalan. Diringi lagu anak-anak, Ruby dan Harry bernyanyi dengan semangat sepanjang perjalanan. Sayangnya, perjalanan mereka tak lancar karena dua buah mobil yang mengikuti dari belakang. Sialan. Richard jadi ceroboh. Ia sendiri sangat jarang diikuti seperti ini, karena sulit bagi musuh memasuki jalan milik Ran. Anak-anak, pegangan. Richard menginjak gas lebih kuat. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi.
Richard akan mengambil sebuah jalan memutar yang akan membawa mereka kembali ke Mansion Run. Namun, Richard buru-buru menginjak rem saat dua buah mobil lain menghadang jalanan kecil itu. "Papa, ada apa?" tanya Harry. "Kalian baik-baik saja?" Richard memastikan keadaan mereka. Keduanya nampak kaget, beruntung tak ada luka karena sudah mengenakan sabuk pengaman. "Dengar, Papa harus keluar sebentar. Selama itu, bisakah kalian berjanji tidak akan keluar dan tidak melihat keluar jendela?" tanya Richard. "Kenapa?" tanya Ruby. "Tolong jangan tanya alasannya, ikuti saja apa yang aku katakan, oke?" ujar Richard. Ruby dan Harry mengangguk walau mereka tak paham. Richard mengambil sebuah pistol dan pisau dari penyimpanan, lalu keluar setelah mengunci mobil. "Ada yang bisa kubantu?" tanya Richard pada sekumpulan pria di depannya. "Ya, bisakah kau menyerahkan nyawamu pada kami?" Hahaha. Mereka bicara dalam bahasa Rusia, namun Richard mengerti. Richard langsung diberi pukulan oleh orang-orang tersebut. 5 menit hanya untuk menyelesaikan ini. Richard mengusap darah di pipinya setelah semua orang tumbang. Saat menoleh ke arah mobil, Richard terkejut dengan pintu yang terbuka. Begitu memeriksa, Harry dan Ruby sudah tak ada di sana. Mereka dibawa pergi oleh dua mobil yang mengikuti saat Richard sibuk membereskan orang-orang yang menghadang. Baca asteris ngan. Richard masuk ke dalam mobil. Kedua tangannya bergetar, dengan perasaan tak tenang dia mencoba melacak keberadaan Harry dengan gelang yang dipakai putranya. Drurt. Drrrt. "Sayang, kenapa tidak angkat teleponku tadi? Kau sibuk?" tanya Bianca. "Sayang, maafkan aku." "Ada apa?" "Maaf. Aku akan bertanggung jawab. Jangan matikan teleponnya, aku akan segera menyusul." Brian mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Ia berangkat 2 jam lebih awal dari jam janjinya dengan Cecilia. Dia sangat tak sabar bertemu dengan Cecilia. "Hah? Tapi kenapa harus ada serangga, sih?" Brian menghela nafas karena ada 5 mobil yang mengikutinya di sepanjang jalan. Padahal ini jalanan milik keluarga Victor. Ini adalah jalanan satu arah, dengan kata lain mereka berasal dari Mansion Victor. Apa ayah akan membunuhku sekarang? Jika dia mendengarkan Dimitri, dia pasti tahu aku tidak akan bisa dihabisi dengan cara seperti ini. Brian menginjak pedal gas, mempercepat laju kendaraannya. Mobil di belakang menyalakan klakson. Brian mengabaikan itu, sampai 2 mobil mencoba menyalipnya di saat bersamaan. Brian sedikit kesal, tahu begini dia akan menggunakan sepeda motor yang lebih mudah dikendarai. Kedua mobil itu berhasil menyalip Brian dan berhenti di depannya. Brian sontak menginjak rem, membuat mobil berhenti mendadak dan menghasilkan suara nyaring yang mengganggu. "Sialan, aku bisa terlambat," ujar seseorang yang berangkat 2 jam lebih awal. "Buka pintunya." Seseorang mengetuk jendela di sebelah Brian. Brian ingat betul, pria itu adalah salah satu orang yang berdiri di ruang makan. Brian membuka pintu mobil dengan kasar, kemudian menendang perut pria itu, membuatnya berlutut sambil memegangi perutnya. "Ada apa, sih? Aku mau kencan." Sebagai sesama pria, kita harus saling mengerti dan mendukung. "Wanitaku akan marah kalau aku terlambat," ujar Brian saat semua orang mengerumuninya. "Kau membicarakan soal dukungan di saat kau mengkhianati Tuan Ash," ujar salah satunya. "Jadi, apa urusannya dengan kalian? Apa kalian tidak sadar, kalau dia mengirim kalian untuk mati?" "Maaf, bukannya aku sombong, tapi aku tidak gampang dibunuh," balas Brian. "Kami tidak datang untuk membunuhmu. Dan kami tidak datang untuk bunuh diri, jadi berhentilah percaya diri." "Apa sih? Gak jelas. Kau bisa melihatnya sendiri."
Salah satu dari mereka mendekat, menunjukkan layar ponsel yang membuat Brian terdiam. Di sana terlihat foto Ruby dan Harry, keduanya nampak tak sadarkan diri dan diikat kuat. Hah! Brian tersenyum miring. Aku tahu kau menyayangi kedua anak ini. Kalau kau tidak ingin mereka mati, sebaiknya kau ikut baik-baik. Kau tahu apa yang terbaik kan, Brian? Ujarnya. Dasar kalian baca asteris ngan sialan. Brian tertawa kecil. Sementara itu, sang kekasih sedang menunggu kedatangan Brian. Cecilia melirik jam di layar ponselnya. Beberapa menit telah lewat semenjak waktu janjiannya dengan Brian, namun pria itu tak kunjung datang. Ini aneh. Cecilia tahu itu sangat aneh. Brian selalu datang lebih awal, kalaupun terlambat, dia akan mengabari lebih dahulu. Seseorang mungkin menganggap Cecilia lebay, karena dia baru menunggu beberapa menit. Tapi insting Cecilia berkata lain. Bocah itu pasti dalam masalah. Cecilia berdiri, ia mengambil jasnya dan berjalan keluar dari restoran. Laura dan Juan sedang menikmati pemandangan di sebuah bangunan ditemani segelas kopi hangat. Saat sedang asik bercanda tawa tiba-tiba muncul seorang lelaki. Brian Victor ada pada kami. Jika kau ingin dia tetap hidup, ikutlah baik-baik, ujar yang berdiri di depan mereka. Brian. Laura sangat terkejut mendengar itu. Mungkinkah ini hanya tipuan? Namun saat melihat ekspresi Juan, itu pasti bukan tipuan. Laura, maafkan aku, bisik Juan. Juan. Perangnya dimulai lebih cepat dari perkiraanku. Sampai saat itu, Juan tetap tak melepaskan genggaman tangannya pada Laura. Di sisi lain Gina juga sedang mengkhawatirkan sang nyonya. Kenapa Laura belum kembali, ya? Gina merasa bosan. Kalaupun mereka sangat semangat berjalan-jalan, tidak mungkin mereka menginap di luar, kecuali Laura memberitahuku. Gina memeriksa pesan di ponselnya, sama sekali tak ada pesan lain dari Laura. Terakhir kali, Laura mengirimkan beberapa foto dia dan Juan yang tengah bermesraan. Perasaanku juga tidak enak, gumam Gina. Sesaat kemudian, terdengar keributan di luar kamar Laura. Gina tahu sesuatu sedang tak beres, dia segera keluar dari kamar. Ada apa ini? Tanya Gina saat melihat beberapa orang berlari ke sana kemari dengan panik. Karena tak ada yang menjawab, Gina bergegas lari untuk mencari Hans. Untung saja pria itu berjalan berlawanan arah dengannya, sehingga Gina tak perlu mencarinya lagi. Hans, ada apa? Tanya Gina, karena wajah Hans sangat tegang. Kau tinggallah di mansion. Jika ada serangan, kau bisa memimpin semua orang, ujar Hans. Serangan apa maksudmu? Siapa yang akan menyerang kita? Tanya Gina. Perang meletus lebih cepat, karena Dimitri memberitahu Ash semua hal tentang Brian dan Shirley. Sekarang, Ash menyandera kedua saudaraku dan Laura, ujar Hans. Apa? Gina merasa marah. Kenapa Hans tidak memberitahunya lebih awal? Kami baru bisa melacak keberadaan mereka setelah setengah jam. Mereka berada di dalam kapal pesiar milik Ash Victor. Aku akan datang sendiri ke sana, ujar Hans. Bawa aku bersamamu, ujar Gina. Ini berbahaya. Lalu, baiklah, terserahmu saja. Hans berjalan lebih dulu, Gina menyusulnya. Kau akan pergi dengan pakaian seperti itu? Hans menatap Gina yang menggunakan pakaian tidur. Apa kau pikir, pakaian lebih penting daripada mereka? Gina berjalan lebih dulu. Keduanya memasuki mobil yang sudah disiapkan. Ada 10 mobil lain yang mereka bawa, isinya adalah para pasukan khusus. Kau hanya membawa pasukan khusus? Tanya Gina.
Mereka telah dilatih dengan baik. Anggap saja aku sedang memberi ujian praktek, ujar Hans. Yakin tidak butuh yang lain? Bukannya Fedor sangat kuat? Tanya Gina. Jangan remehkan pasukan khusus Shirley. Hans memasukkan pisaunya ke dalam sebuah tabung berisi cairan. Apa itu? Racun. Kau akan menggunakan pisau? Sebenarnya, aku lebih ahli dalam jarak pendek. Berikan padaku juga. Tidak, ini terlalu berbahaya. Jika sedikit saja racun ini mengenai tanganmu, itu harus dipotong untuk mencegah racunnya menyebar. Lalu bagaimana denganmu? Gina menatap tangan telanjang Hans. Aku sudah terbiasa. Yakin? Kenapa? Kau khawatir aku terluka? Iya, lah. Kalau kau terluka, semua orang akan rugi. Nanti kita bisa kalah, ujar Gina. Kalau misalnya aku mati duluan, kau yang harus membawa kemenangan bagi Shirley. Balasan Hans membuat Gina menatapnya cukup lama. Wanita itu diam selama sisa perjalanan.